Dengan mobil listrik yang range-nya juga lebih jauh lagi nih Sobat Setir. Terinspirasi dari awan sesuai. Halo Sobat Setir, balik lagi sama gue Audrey dan hari ini gue udah ada di booth-nya Wuling di IMS 2024. Dan Sobat Setir, seperti yang diketahui, Wuling merupakan brand dengan penjualan mobil EV nomor 1 nih di Indonesia ya, yang udah membawa banyak line up mobil EV, dimulai dari Wuling REV yang lebih compact, lebih kecil, range-nya di 200-300 km-an. Terus kemarin ini baru launching juga nih Bingo EV nih Sobat Setir dengan range di 300-400-an, dan tim setir kanan juga udah pernah nge-review dan bisa dilihat di link di atas, oke? Dan sekarang ngeluarin versi yang lebih lebarnya, lebih besarnya gitu ya, si Cloud EV Sobat Setir. Range-nya juga lebih jauh, jadi kalau penasaran dengan detail-detailnya boleh tonton terus sampai akhir. Let's go! Nah Sobat Setir, sekarang gue mau mulai dari bagian eksterior depannya nih. Buat mukanya sendiri lucu banget ya Sobat Setir, terinspirasi dari awan sesuai dengan namanya yaitu cloud gitu. Dan ini juga bulat-bulat ya Sobat Setir, menumpuk juga nih. Ini ada layer pertama, layer kedua, sama banget kayak awan. Jadi gemoy gitu Sobat Setir. Di sini juga ada lampunya nih, lampu DRL. Di sini juga jadi lampu sen nih, kanan kirinya kalau dinyalain. Dan bagian sininya ada headlamp, dia juga udah LED gitu Sobat Setir, LED projector. Di sini juga ada pemanis nih, chrome, tapi lucu banget jadi bisa buat ngaca juga Sobat Setir. Di sini juga ada pemanisnya, chrome-nya, dan ada grillnya juga. Dia kayak diamond gitu ya bentuknya. Ada kamera 360-nya juga. Gemoy. Sekarang kita move ke bagian samping. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di bagian samping dari Cloud EV. Di bagian depan kiri, ini ada buat normal charging nih Sobat Setir. Dan kalau kita mundur, di sini ada spion. Spionnya juga dual tone ya. Jadi ada yang ngikutin warna body, ada juga yang hitam glossy gitu. Dan ada kamera 360-nya juga. Dan di bagian bawah sini nih Sobat Setir, ada pemanis-pemanisnya. Dia kombinasi ya, ada chrome sama si hitam glossy-nya juga. Buat bannya sendiri, dia ada dari Leo. Dengan size-nya sendiri di 21555R18. Dan buat top-nya dia bentuknya juga simple gitu ya, simple dan semi tertutup nih, jadi aerodinamikanya juga semakin baik Sobat Setir. Untuk dimensinya sendiri memiliki panjang di 4295 mm, lebar di 1850 mm, tingginya 1652 mm, dan wheelbase-nya di 2700 mm. Oke, move ke bagian belakang. Nah, sekarang udah ada di bagian belakang dari Cloud EV ini Sobat Setir. Di bagian atas sini seharusnya adalah kamera, jadi buat spion belakang, tapi karena ini versi yang masih di Indonesia dan belum siap dijual juga, jadi masih belum nih Sobat Setir gitu. Di sini juga ada spoiler, ada high mount stop lamp, ada rear defoggernya juga, dan di bagian sini ada satin chrome-nya nih Sobat Setir yang nyambung terus sampai ke bagian samping seat gitu. Di sini juga ada lampunya nih Sobat Setir, dia juga masih nyambung ya. Dan ini ada buat tripping gitu. Dan di bagian sini ada sensor-sensor, pemanis juga nih, masih chrome dan juga campuran hitam glossy. Sekarang kita coba lihat bagasinya. Nah, surprisingly bagasinya gede banget ya Sobat Setir. Nih di bagian sini juga masih dalam banget gitu ya. Dan dapat lampu bagasi juga, dan udah support power back door juga nih Sobat Setir. Nah, untuk motor listriknya sendiri Sobat Setir menghasilkan tenaga di 134 HP dan torsinya di 200 Nm. Dan untuk baterainya mulai dari 50,6 kWh. Untuk range-nya sendiri dia lumayan banget Sobat Setir, ada di 460 km sampai 505 km. Dan buat pengecasannya, untuk fast chargingnya dari 30 sampai 80% cukup 30 menit aja. Keren banget kan Sobat Setir? Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan.
Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di row satunya Cloud EV. Nah, buat posisi duduknya sendiri nih, kita bisa atur secara elektris nih di bagian kanan bawahnya Sobat Setir. Bisa diatur maju mundur, bisa di recline juga, naik turun juga. Jadi udah canggih juga gitu ya. Dan desainnya juga desain sofa nih Sobat Setir. Buat si setirnya, dia juga udah tilt teleskopik, flat button juga. Terus enak juga digenggamnya, dan buat bagian pengaturannya banyak banget yang dari setir nih Sobat Setir, kayak buat ADAS dan juga buat ke head unitnya. Buat transmisinya juga ada di tuas yang sebelah kiri, jadi kalau kita mau pindah-pindah gigi dia ada di tuas sebelah kiri, dan yang kanannya buat rating sama wiper. Di belah sini juga ada buat rem tangan elektriknya gitu Sobat Setir. Kita move ke bagian sini. Di sini ada head unitnya, dia besar banget ya, di 15,6 inch. Sedangkan untuk speedometer ini instrumen clusternya di 8,8 inch. Gitu Sobat Setir. Buat dashboardnya juga futuristik ya Sobat Setir. Di sini ada cup holdernya dan ada wood panelnya juga. Kisi-kisi AC-nya juga horizontal. Ada satin chrome-nya juga nih, list-list satin chrome-nya. Jadi kesannya futuristik dan keren gitu Sobat Setir. Sekarang kita move ke bagian sini nih, bagian tengahnya ya Sobat Setir. Ada storage, ada USB portnya juga. Di bagian sininya juga ada buat cup holder lagi, ada 3 dan bentuknya gemoy nih Sobat Setir, kayak awan gitu ya, kayak awan. Di sini juga ada wireless charge-nya, ada wireless charge, armrest yang kalau kita buka ada colokan 12 voltage juga. Gitu. Di sini juga spion ya Sobat Setir, dan untuk hazardnya ada di tengah atas nih. Lucu banget. Jadi kalau mau nyalain, kita pencetnya di bagian tengah atas gitu. Di sini juga masih ada storage juga Sobat Setir. Gitu. Sekarang kita move ke bagian belakang. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang ada di row 2-nya dan dia lega banget Sobat Setir. Jadi kursi depan udah gue set dengan tinggi badan gue 168 cm ya, dan jaraknya masih ada di 15 ruas jari. Ke atas juga masih ada kurang lebih 9 ruas jari. Jadi masih sangat lega, kakinya juga masih bisa nyempil nih ke dalam sini. Dan Sobat Setir ada yang unik dan menarik banget, yaitu di bagian door trim-nya. Jadi ini kalau buka pintu, lucu nih Sobat Setir. Bentuknya kayak gini dan nyambung nih sampai ke belakang gitu. Ini juga untuk speakernya dia kayak semi floating gitu ya. Dan masih ada si wood panelnya sampai row 2 juga Sobat Setir. Dapat tweeter juga. Di sini masih ada cup holder seperti biasa, dapat armrest juga yang ada cup holdernya juga. Dapat 3 headrest dan juga safety belt juga ada 3 gitu Sobat Setir. Nah, di bagian sini dapat pocket. Nah, untuk duduk di row 2 ini Sobat Setir, ada yang menarik yaitu dia bisa nge-recline ke belakang dan sampai 135 derajat loh recline-nya. Jadi keren banget, nggak cuma bagian depan doang yang bisa recline. Keren banget. Oke Sobat Setir, udah sampai nih di penghujung ya, udah selesai review si Cloud EV ini. Menurut gue sendiri, Cloud EV ini cocok banget buat Sobat Setir semua yang lagi nyari mobil listrik tapi versinya lebih luas, lebih nyaman lagi. Kalau ngerasa si Wuling REV kayaknya masih terlalu sempit, terlalu compact gitu ya, coba buat berdua, atau Bingo EV juga kayaknya masih nanggung nih size-nya. Ini Wuling menawarkan versi yang lebih luasnya, lebih besar dan lebih bisa ngangkut banyak orang juga Sobat Setir. Dengan mobil listrik yang range-nya juga lebih jauh lagi nih Sobat Setir, dan harganya kurang lebih di 500 jutaan ya. Tapi kalau misalkan udah ada launching harga yang pastinya Sobat Setir, tim Setir Kanan juga akan nge-review lagi dan nge-update lagi, jadi pantengin terus ya. Nah, segitu aja dari gue. Jangan lupa buat follow Instagram dan juga TikTok Setir Kanan di @setirkanan_official. Jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe. Gue Audrey, pamit undur diri. Salam Setir Kanan. Bye-bye. Ada untuk charging ya. Jadi dia yang torsinya di 200 Newton. Nah, maaf, salah.